Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan topik tentang fungsi trigonometri. Ya, ini sangat penting karena ini adalah salah satu fungsi yang punya karakter khusus, ya, karakter unik yang bahwa selama ini yang kita pelajari adalah fungsi-fungsi aljabar, ya. Ada fungsi fungsi konstan, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi pangkat 3, ada ada fungsi polinomial secara umum, ada fungsi rasional. Itu kita berkutak-katik di sekitar itu, fungsi-fungsi aljabar. Nah, ada beberapa jenis fungsi yang lain, ya, termasuk yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi trigonometri. Masih banyak fungsi-fungsi transenden yang lain seperti fungsi hiperbolik, ada fungsi eksponen, ada fungsi logaritma, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Tapi kalau kita berbicara fungsi bernilai real, maka kurang lebih sekitar itu. Oke. Oke, saya coba ini. Kita coba nanti fungsi. Nah, ini aljabar, fungsi trigonometri. Ini seperti apa fungsi trigonometri? Konsep dasarnya itu ya adalah ini. Fungsi ini sebenarnya fungsi sederhana, tetapi keunikannya itu karena dia adalah fungsi berperiode. Ya. Nah, di sini kita mulai, ini dasarnya adalah konsep dasar atau konsep yang paling dasar dari fungsi trigonometri ini berangkat dari konsep segitiga siku-siku. Ya, konsep segitiga siku-siku itu ya jadi kita punya fungsi trigonometri. Ya, ini terjemahan dulunya ini adalah fungsi ilmu ukur sudut, ya. Kalau trigonometri ilmu ukur sudut. Tapi kita sekarang bicara fungsinya, fungsi trigonometri. Seperti apa fungsi trigonometri? Nah, jadi ini berangkat dari kalau kita mempunyai dasar segitiga siku-siku. Ya, sekira di SMA kita. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di A, maka nanti kalau ini ada sudut, nih sudut alfa misalnya, ya, jadi kita punya ada sin alfa sama dengan panjang AC dibagi dengan panjang sisi miringnya, dan cos alfa sama dengan panjang AB berbanding dengan panjang CB atau BC. Oke, ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara
fungsi trigonometri ini hanya ini sebenarnya ya. Jadi hanya sekitar dua hal ini, yaitu sin alfa dan cos alfa. Nah, kemudian lalu ini konsep ini nanti berkembang seiring dengan adanya sistem koordinat ya. Nah, ini lalu kemudian fungsi trigonometri ini didasarkan pada konsep lingkaran satuan ya. Nanti kita lihat ya. Tuh, menariknya di sini karena kita menggunakan konsep lingkaran satuan. Persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan lingkaran yang ya, jadi sudah kita bicara tentang persamaan, grafik persamaan dan lain-lain ya. Ini kita lihat di gambar 2 ya. Jadi ini adalah lingkaran satuan, lingkaran yang jari-jarinya satu satuan. Nah, kemudian ini kita ikuti ya. Busur AP, A-nya dari titik 1,0, T-nya bilangan positif. Ya, terdapat satu titik tunggal PX, Y pada lingkaran C sedemikian rupa sehingga panjang busur AP itu adalah T. Ya. Ingat bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari R adalah 2VR sehingga keliling C ini ke lingkaran C adalah 2V. Nah, jadi kalau T-nya sama dengan V, maka P tepat setengah jalan, setengah lingkaran sini ya. Dari A ke sini itu adalah V. Ya. V. V. Kenapa? Karena kalau kelilingnya ini dari sini ke sini adalah 2V. Sehingga di sini adalah setengah dari 2V adalah V. Oke, kalau T-nya 3V per 2 berarti dia ada di sini. P-nya ada di sini. Di titik 0,-1. Kalau T-nya 2V maka dia kembali ke 1,0 ya. Perjalanan berlawanan arah jarum jam. Oke. Sekarang kita akan melihat definisi fungsi ya, definisi kunci dari fungsi sinus dan kosinus. Jadi untuk setiap bilangan real T kita dapat memadankan titik unik PX, Y pada lingkaran satuan atau titik tunggal ya. Ini membolehkan kita untuk membuat definisi kunci dari fungsi sinus dan kosinus. Ya. Fungsi sinus dan kosinus ditulis dalam bentuk nanti fungsi parameter T. Nah, definisinya fungsi sinus, misalkan T itu bilangan real yang menentukan titik P, X, Y seperti ditunjukkan di atas. Ya, maksudnya di gambar sini kita lihat. Maka sin T sama dengan Y. Ya. Sin T sama dengan Y. Dan cos T sama dengan X. X itu sama dengan, jadi nanti P-nya ini koordinatnya adalah cos T, sin T. Cos T, sin T. Apa itu T? T itu adalah jarak sepanjang busur lingkaran dari titik A ke P ya. Bukan jarak terpendek, bukan, tapi jarak perjalanan dari A ke B menelusuri lingkaran. Lingkaran ya. Jadi T ini adalah panjang ya. Nah, sampai situ bisa paham ya? Oke.
Ya, T ini adalah bilangan real ini ya. Jadi ingat bahwa T itu adalah bilangan real yang menentukan titik P, X, Y pada lingkaran. Ya, pada lingkaran. Ya, saya ulangi lagi. Kalau A-nya ini bergerak, kalau T-nya sama dengan V per 2, maka P-nya adalah di titik 0,1. Ya, 0,1. Kalau T-nya itu sama dengan 2V, oh, 2V, sama dengan V, maka titiknya ada di sini. Ini 1,0. Kalau 3V per 2, nanti dapatnya di 0,-1. Kalau 2V, maka akan kembali ke P-nya akan kembali ke titik A. Oke. Ya. Nah, perhatikan bahwa ini kita pelan-pelan saja. Pertama, karena T itu berupa bilangan real, maka daerah asalnya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Kedua, X dan Y selalu berada di antara min 1 dan 1. Ya. Paling kecil min 1, paling besar 1. Ya. Jadi daerah hasil untuk fungsi sinus dan kosinus adalah interval tutup min 1,1. Paling besar 1, paling kecil min 1. Ya, gitu ya. Nah, karena lingkaran satu memiliki 2V dan T, nilai T dan T tambah 2V menentukan Px, Y yang sama, jadi ini sin T tambah 2V sama dengan sin T. Cos T tambah 2V sama dengan cos T. Ya, jadi T tambah 2V sama dengan sin T-nya sama dengan 2V. Perhatikan bahwa tanda kurung diperlukan untuk memperjelas bahwa yang kita maksudkan T-nya ditambah 2V. Bukan sin T yang tambah 2V, tapi T-nya yang ditambah 2V. Oke. Nah, ya. Titik P1, sekarang ini P1 dan P2 itu, ya, perhatikan. Yang P1 itu X, Y, P2 adalah X, min Y. Nah, yang berkorespondensi dengan T, ini T, panjangnya dari 1,0 berlawanan jarum jam adalah T. Sementara kalau arah jarum jamnya searah jarum jam, maka kita nyatakan dia sebagai negatif. Jadi ini T di sini negatif T. Nah, sehingga nanti kita dapatkan sin min T sama dengan min sin T. Ya, sin min T ini X. Sin min T sama dengan sin T. Ya. Sementara cos min T, karena Y-nya adalah cos tadi. Oh, sebentar. Sama dengan koordinat yang berbeda tanda. Akibatnya bentar. Kok ini sin min T sama dengan min sin T? Nggak bisa. Ya. P1 ini kan X adalah sin T, ini sin T. Oke. Sin T sama dengan X. Oke. Ya. Sin T itu kan sama dengan X. Ya. Sin min T sama dengan apa? Sama dengan X. Itu ya. Iya, Pak.
Dari gambar 3. Oke, bentar. Kalau begitu saya ambil. Saya ambil ini supaya kita lihat. Ini dari gambar 3 ya. Saya ambil, saya tempel di sini. Oke, tadi definisinya adalah apa? X sama dengan apa tadi? Sin T. Sin T atau cos T? Cos T. Cos T. Hah? Sin T. Cos Sin T. Y. Cos T. Cos T itu kan Sin. X. Nih Cos T. definisinya. Cos T. Sin T Ya, oke sama lah. dengan Y dan cos T Oke. sama dengan X. Kalau begitu kita ambil lagi. Supaya jelas. Definisinya ini ya. Definisinya ini ya. Oke. Sekarang gambar 3. Perhatikan. Y sama dengan sin T. Nah, perhatikan. Yang ini adalah dari sini ke sini itu adalah T. Ya, panjang ini ya. Jadi P1 itu X. Itu X, Y. Sementara P2 adalah X, min Y. Kalau begitu nanti kita sudah tahu bahwa dari situ dari sini kita dapatkan ya cos min T sama dengan cos min T sama dengan X sama dengan cos T. Ya, karena X. Gitu ya. Sementara sin min T, sin min T ini min T, sin min T, ini min T-nya. Ini min T-nya. Ini T. Itu sama dengan min Y sama dengan min sin T. Ini T-nya ya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ya cos T itu adalah fungsi cos T itu adalah fungsi genap. Sedangkan sin T itu adalah fungsi ganjil. Ingat kembali definisi fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ini lagi. Jadi semua aturan-aturan ini jadi kita dapatkan dari gambar. Oke. Misal P3 dan P4, titik P3 dan titik P4. Ya. Kita lihat nanti ini adalah dua lengkungan, dua panjang busur ini dari sini ke sini adalah P3 panjangnya T. Sementara dari sini ke sini itu juga panjangnya T. Artinya ini kita apa namanya? Kita cerminkan ini
ya dengan sumbu cerminnya adalah Y sama dengan X. Ya. Sehingga koordinat-koordinatnya saling bertukar. Ya, P3, P4 itu bertukar karena ini dia Y sama dengan dipertukarkan. Kalau ini X, Y, maka di sini adalah Y, X. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Sin V per 2 kurang T sama dengan cos T. Ya. Sementara cos V per 2 kurang T adalah sin T. Paham dah ini? Hah? Paham dah? Oke. Kalau tidak paham, saya angkat lagi ini. Pindah lagi ya, kita jelaskan. Pindah lagi ke sini. Oke. Titik P3 ini dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Ya. Jadi setiap titik di sini, kalau ini 1,0 dicerminkan ke garis Y sama dengan X, maka dia bayangannya itu atau hasil cerminannya itu di 0,1. Betul ya? Ya, Pak. Oke. Jadi ini pencerminan terhadap ya. Oh. Nah, ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Jadi kalau 1,0 dicerminkan ke 0,1. Ya, kan begitu cerminannya ini. Ya. Ya, Pak. Tarik garis ini. Nah, sekarang ini titik ini ditarik garis ini pas sama panjang. Maka ini menjadi S, Y ke Y, X. Nah, ya, jadi X, Y dicerminkan oleh garis ini ke Y, X. Nah, maka dari sini ke sini panjangnya berapa? Dari sini ke sini berapa panjangnya? Satu, Pak. Ya? Satu, Pak. Bukan, Satu. dari sini ke sini nih panjang ini, dari sini ke sini. Berapa panjangnya ini? Pi per kenapa? Pi per 2 dikurang T, Pak. V per 2 kurang T. V per 2 kurang T. Jadi di sini kalau berdasarkan ini cos V per 2 kurang T sama dengan apa? Sin T. Sin T. Bukan. Dari gambar ini. Oh. Dari gambar ini. Kalau ini dari sini ke sini kan V per 2 kurang T.
Berdasarkan definisi ini sama dengan apa dia? Tidak paham ya? Belum. Belum paham. Belum, Pak. Belum, Pak. Sinte. Itu hasil akhirnya dari gambar ini. Tidak ada sinte di gambar ini itu. Tahu dari mana bahwa itu sama dengan sinte? Dari gambar ini tadi, coba perhatikan ini gambar ini. Ini titiknya sebentar. Ini kalau T dari sini ke sini, ini panjangnya T. Ya, kelihatan enggak? Iya. Nah, kalau begitu, Kelihatan, Pak. ini sin T ini sama dengan Y. Ya. Ini sama dengan sin T. Ini sama dengan cos T. Kalau ini sama dengan apa? Sin min T. Ini sama dengan apa? Cos. Sin Cos min T. Cos min T. Paham. Paham sampai di situ? Kalau ini sama dengan apa ini? Ini sama dengan apa? Yang ini nih. Sama dengan? Udah paham? Cos T. Hah? Sin T. T. Sinte. Kalau ini? Itu cos T. Cos Cos T. Koste. Kalau ini sama dengan apa? Itu sin sin pi per 2 kurang T. Sin V Pi per per 2 kurang T. Kalau ini? Itu cos pi per 2 kurang T. Cos V per 2 kurang T. Oke. Jadi Oh. cos V per 2 kurang T sama dengan apa? Y. Sama dengan Y. Y. Y itu sama dengan sin T. Sin T. Paham? Paham, Pak? Paham, Nah. Pak. Paham. Sin V per 2 kurang T sama dengan? Dengan X. Sama dengan cos T. Itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud yang ini nih, yang dimaksud oleh di sini. Ya, ini yang dimaksud sini. Mana tadi itu? Yang dimaksud ini itu. Ya. Oke. Nah, sekarang di bawah ini sebuah identitas yang sangat paling dasar ya, bahwa sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena kita punya persamaan ini, persamaan kuadrat, karena sin kuadrat T itu sama dengan cos kuadrat T, sin kuadrat T sama dengan Y kuadrat, cos kuadrat T sama dengan X kuadrat, maka ini ada X kuadrat tambah Y kuadrat itu pasti sama dengan 1. Berapapun T-nya. Oke. Oke, sekarang kita bicara untuk menggambar grafik sinus dan kosinus. Ini penting ya. Menggambar grafik ya sin T dan cos T. Ya. Kita ikuti prosedur katanya nih ya. Oke, sebentar ini kita akan menggunakan beberapa titik ya. Jadi menggunakan beberapa titik, koordinat titik, lalu kemudian kita hubungkan dengan kurva mulus. Oke, misalkan T sama dengan V per 4. Maka T menentukan titik setengah jalan berlawanan putaran jarum jam mengelilingi lingkaran satuan di antara 1,0 dan 0,1 berdasarkan simetri X dan Y akan berada pada garis Y sama dengan X sehingga Y sama dengan sin T dan X sama dengan cos T akan sama. Jadi 2 kaki segitiga siku OBP ini maksudnya ya. Jadi ini dari sini ke sini adalah V per 4.
V per 4 karena V per 2 per 2 itu. V per 2 dibagi 2 pasti akan ada di sini. Oke. Oh, itu antara lain. Antara lain kita mendapatkan cos V per 2 adalah 1/2 atau 1/2. Sin V per 2 ya juga sama dengan akar 2 per 2. Jadi titiknya adalah V per 4. Kalau kita menggambari sama dengan sin X atau sin T ini pakai T ya. Maka kalau sin 0 itu adalah 0 gitu ya. Karena dia ada di sini 1,0. Kalau cos 0 itu 1. Oke, kita bicara satu-satu. Sin 0 adalah 0. Nih. Sin 0 adalah 0. Sin V per 6 adalah 1/2. Ya. Sin V per 4 1/2 akar 2 atau akar 2 per 2. 1/2 atau akar 2 per 2. Sin V per 3 akar 3 per 2. Sin V per 2 1. Ya, sin 2V per 3 akar 3 per 2. Sin 3V per 4 akar 2 per 2. Ya. Sin 5V per 6 1/2 dan sin V adalah 0 ya. Jadi gambarnya ini 0 ya. Nanti ini akan berperiode bisa paham enggak ini? Saya tidak terlalu yakin kalau kalian bisa paham ya. Oke. Ya. Oke, bentar kalau begitu ya. Ini mengapa V per 6 sinnya 1/2 tuh. Ada yang tahu enggak? Nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2, Pak. Hah? V per 6, sin V per 6, kenapa? Nilai dari sin 30 derajat, Pak. Karena V 6 kan kalau derajat, nilainya 30 derajat, Pak. Belum, kita tidak bicara derajat, ini kita bicara ini. Kita belum bicara konversi ke derajat belum. Di belakangan baru kita bicara. Ini kita belum bicara itu. Ini T ini adalah bilang real, ya. Dasarnya itu. Ya, jangan dikacaukan dulu itu. Jadi ini V per 6 itu adalah ya, coba V per 6. Coba saya mau caranya. Oke, saya ambil ini, kita ambil tadi. Ya, bentar. Nah, V per 6 itu kan ini bagi tiganya ini. V per 6 itu bagi tiganya ini. Ya, ini bagi tiganya, terus ini bagi tiganya ya. Jadi ini adalah panjangnya adalah V per 6. Panjang dari ini tuh. Ya, titiknya di sini. Oke. Nah, berapa titik di sini itu? Ini berapa? Titik di sini titik-titik, koma, titik-titik. Nah, ini V per 6. T sama dengan V per 6. Dari sini. Ya. Berapa panjangnya ini? Ini panjangnya berapa? Dan ini panjangnya berapa? Kan begitu.
Kan konsepnya begitu tadi. Ini Y, ini X. Panjangnya ini X. Dari sini ke sini. Panjangnya X, ini panjangnya Y. Nah, kalau di sini V per 6, di sini panjangnya berapa? Setengah, Pak. Dari tinggi Y-nya itu setengah. 1/2. 1/2. Tingginya 1/2. Dari mana 1/2? Jadi Y-nya sama dengan 1/2. Nah, pertanyaannya dari mana 1/2? Dari gambarnya itu Pak, dia kan di situ panjangnya kan 1 dan garis bukan. dari Panjang Y itu yang mau dicari. Berapa panjang dari sini ke sini, dari titik ini menuju ke sini itu adalah V per 6. enggak Pak, ini maksudnya ini panjang Y sampai di atas ini Pak, kan di situ 0,1. Nah, ini kan panjangnya 1. Terus garisnya ini kan Oke. dia Nah, ini panjang berpotongan 1. setengah. Panjang 1 ya? Iya. Terus dia kan dia kan di ini garis titiknya kan dia pas di tengahnya Pak. Jadi makanya dia 1/2. Pas di tengahnya? Iya, maksudnya ini titik. Ini? Pas tengahnya? Iya Pak. Kenapa bisa pas di tengahnya? Ini betul pas di tengah. Dari mana tahu bahwa ini pas di tengah? Oke. Ya, nanti kita bahas tuh. Kita bahas, ini kita lihat dulu bahwa grafik ini titik-titiknya ya, nanti dapat ini V per 4 tadi. Nah, bagaimana di kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat nanti akan mengikuti seperti halnya ini ya. Kuadran ketiga itu di kuadran ketiga nanti akan V per 2 tambah V per 2. Nanti ada ini tadi V tambah, kalau di kuadran ketiga nanti V tambah kalau di sini ada T. Nah, kuadran ketiga itu menjadi V tambah T. V tambah T nanti bagaimana titiknya? Ya. V tambah T nanti titiknya adalah min X, Y, min Y nanti ya. Kalau digambarkan. Nanti seperti yang ini minus T atau 3V per 2 tambah T. Ya, nanti akan ada seperti ini. Ini baru di dua kuadran ini, kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Maka kita menggunakan tadi rumus menggunakan hubungan yang ini tadi. Kalau sin min T sama dengan min sin T dan cos min T sama dengan cos T. Nah. Oke. Sin T dan cos T keduanya berkisar dari min 1 sampai 1 sudah tadi. Kedua grafik berulang pada interval yang berdampingan di sepanjang 2V. Ya. Kemudian grafik Y sin T simetri terhadap titik asal dan Y cos T simetri terhadap sumber X. Jadi yang sin T itu fungsi ganjil, fungsi cos itu adalah fungsi genap. Fungsi grafik Y sama dengan sin T sama seperti Y sama dengan cos T digeser V per 2 satuan ke kanan. Ya, jadi ini pergeseran. Jadi kalau ini digeser ke kanan sejauh V per 2 satuan maka dia akan sama. Ya, ini hubungan ini dipakai nanti cos
Jadi cos digeser. Nanti ini artinya digeser ke kanan V per 2 satuan. Artinya apa? Bahwa apa tadi? Ini cos T atau sin T ini sama dengan cos T kurang V per 2. Karena digeser ke kanan. Atau sin T. Oh ya, cos T kurang V per 2 sama dengan sin T. Jadi cos T kurang V per 2, sebentar. Konsekuensinya adalah cos T kurang V per 2 ini akan sama dengan sin T. Sama. Ya. Contoh 1. Sketsalah grafik Y sama dengan sin 2VT. Kemudian B, Y sama dengan cos 2T. T bergerak dari 0 sampai 1. Ya. Argumen 2VT bergerak dari 0 sampai ke 2V. Karena ini 0 sampai 1 ya. Jadi grafik fungsi ini akan berulang pada interval berdampingan sepanjang 1. Dari data-data tabel berikut kita dapat menggambarkan Y sama dengan sin 2VT. Ya. Nah, kalau T-nya 0 maka sin 2VT sama dengan 0. T-nya sama dengan 1/8. Sin 2V kali 1/8 sama dengan akar 2 per 2. Ya, V per 4. Sin, kalau T-nya 1/4. Sin 2V T sama dengan 1. Kalau T-nya 3/8, ini demikian ya. Nanti gambarnya seperti ini. 0, 1, kalau dia 1, ya. Kalau V-nya 1, nilainya ini jadi sin 2V adalah 0. Ya. Kalau dia min 1, sin min 2V juga adalah sama dengan 0. Oke ya. Bisa dipahami nggak ini? Hah? Menggambar grafik. Bisa? Ada pertanyaan enggak? Coba bertanya. Hah? Ada. Pertanyaan saya, kenapa ini titik-titik ini yang dipilih? 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Padahal kan boleh saja yang lain kan? Apa jawabannya?
Sudut-sudut istimewa, Pak. Karena nilai T tidak boleh lebih dari 1 dan lebih kecil min 1. Hah? Karena Agar tetap dapat didapat nanti istimewa, Pak. Soal, Pak. Dari soal. Hah? Agar supaya tetap didapat nanti sudut istimewa. nggak ada sudut di sini. Kita belum bicara sudut. Oh, Apa itu maksudnya sudut? Dari soal, Pak. Yang Dari soal. yang grafik sebelumnya tadi, Pak. Ya. Harus benar antara min 1 dan 1. Gimana? Karena nilai kosinus T dan sinus T harus bernilai antara minus 1 dan 1. Iya, tapi kenapa T-nya ini kan enggak mesti T-nya itu kan tadi dari minta hingga sampai tak hingga. Tuh, sepanjang garis real dia itu. Kan bisa saya T-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 100, atau min 100, kan boleh. Lalu kenapa dia pilih 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2? Biar mudah dioperasikan. Biar mudah? Biar mudah menggambar grafiknya, Pak. Dioperasikan, Pak. Hah? Biar mudah dioperasikan. Maksudnya biar mudah dioperasikan gimana maksudnya? Supaya Ya. Supaya apa? supaya tidak melewati nilai 2pi. Hah? Kenapa bisa tidak melewati? Dari soal, Pak. Dari soal? Iya, Pak. Di situ ada batasannya itu, Pak. Dari 0 ke 1. Bergerak dari 0 Ke 1, Pak. ke 1. Enggak tuh, tidak ada soalnya bergerak dari 0 ke 1 situ. Ini hanya ini, itu hanya penjelasan, penyelesaian ini. Di soalnya itu tidak ada batasan itu, berapapun T-nya. Cuma penyelesaian ketika T bergerak dari 0 ke 1, argumen 2T bergerak dari 0 sampai 2V. Itu hanya penyesuaian saja ini tuh, pemadanan. Jadi grafik fungsi ini akan berulang pada interval berdampingan dengan panjang 1 maksudnya. Jadi setiap satu-satuan ini akan berulang nih. Dari 1 ke 2 ini berulang. Berulang, nanti berulang lagi, nanti begini lagi. Itu. Dari 0 sampai ke 2 itu jadi berulang terus nanti. Coba lihat. Ini berulang. 1 ya. Nah. Sampai dari 0 sampai 1 ini sampai sini berulang tuh. Ini lagi berulang lagi sampai sini. Ini berulang terus. Nanti berulang lagi begini nanti berulang. Maksudnya kan berulang ini dari 0 coba perhatikan bentuknya 0 1 ya. Sama bentuknya dengan dari 1 ke 2 itu. Dari ya. Ini salah ini, salah gambarnya ini. Nah, ini dari 0 1 ke sini. Ulang. Maksudnya begitu. Salah ini gambarnya. Ini gambarnya salah, bukan 2 di sini, sini 2-nya. Ya. Oke. Ini kenapa ini dipilih yang ini? Karena ini tadi supaya tidak sampai kalkulator. Nah, karena ada ini nilainya ini itu sudah ada ini kita punya. Tidak sampai kalkulator karena di sini adalah 0 ini berapa? V/4 ini V/4. Di sini V/4 ini. Ini menjadi V per berapa ini?
Ini V per 2. Sudah ada nilai di 4, atas. Ini V per 2, sudah ada nilai di atas. Ini 1. Ini V per 2 ini kalau sini 1 ini. Ya. Supaya tidak usah lagi cari-cari. Pakai kalkulator apa. Bolehkah misalnya ini 1/2? Oh, 1/2. Misalnya 9 per 10, ya boleh saja. Tapi kan nanti harus pakai kalkulator lagi nanti. Oke. Kemudian soal yang kedua. Ini Y sama dengan cos 2T. Cos 2T, T-nya bergerak. Ketika T bergerak dari 0 sampai V, ya argumen 2T bergerak dari 0 sampai 2V. Jadi grafik Y itu cos 2T ini akan berulang pada interval berdampingan dengan panjang V. Maksud sepanjang V itu V, ya dari 0 sampai V akan berulang lagi ini. Model ini dari sini ke sini akan berulang lagi. Ya. Nah, titik-titiknya ya dipilih saja ini titik-titiknya 0, V per 8. Kenapa V per 8? Ya, supaya dapat V per 4 di sini. V per 4. Sini adalah V per 2. 3V per 8. Di sini berapa? 3V per 4. Sudah ada nilai-nilai ini. Maka gambarnya adalah ini. Ya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Periode dan amplitudo fungsi trigonometri. Ya. Periode dan amplitudo. Periodenya itu nanti akan, fungsi F dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan P sedemikian sehingga Fx tambah P sama dengan Fx. Sehingga P itu adalah, kalau P itu bilangan positif terkecil P yang seperti ini, maka P itu disebut periode dari F. Fungsi sinus adalah periodik karena sin X tambah 2V sama dengan sin X. Semua X juga benar. Ini. Nah, maka periode dari sin X adalah 2V. Ya, 2V nanti. P sama 2V periodenya. Cos juga demikian. Cos juga periodenya 2V. Sekarang kalau sin AT periodenya berapa? Periodenya 2V per A. Karena nanti 2V per A itu dia menjadi berulang lagi itu nilainya. Oke. Nanti ini seperti contoh ini 2VT, maka periodenya adalah 2V per 2V sama dengan 1. Ini contohnya di atas tadi ini. Contoh ini dua periodenya. Setelah satu akan berulang lagi. Nah, sampai sini. Ini 2, salah ini. 2 ini bukan sini. Tapi harus adanya di sini. 2. Oke. Maka periodenya adalah 1. Tadi 2V per 2V. Nah, kalau cos 2T berapa periodenya? 2V per 2 adalah V. Ini cos 2T tadi gambarnya. Ya, cos 2T ini gambarnya. Jadi dia akan berulang, ya. Ini akan berulang lagi setelah V 0 dari 0 sampai V. Dia akan berulang lagi seperti ini nanti. Terus ini ya. 1/2V. Sejauh periodenya V. Oke, sin 2VT per 12. Ya, periodenya adalah 2V per 2V per 12 sama dengan 12.
Nah, kemudian jika fungsi periode mencapai suatu minimum dan maksimum, kita definisikan amplitudo A setengah jarak vertikal antara titik terendah dan titik tertinggi. Ya, titik terendah dan titik tertinggi. Sin 2 VT per 12. Ya, karena ini nilainya, nilai tertingginya 1, nilai terendahnya min 1, maka periodenya adalah 1 tambah min 1, apa namanya, jarak dari min 1 ke 1 dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Carilah amplitudo fungsi periodik berikut. Nah, B ini 3 cos 2T, berapa amplitudonya? Ya, kalau cos 2T ini dari min 1 sampai 1. Berarti 3 kali cos 2T itu paling rendah 3, paling rendah min 3, paling tinggi 3. Jarak dari min 3 ke 3 itu adalah 6. Amplitudonya dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Yang C, 50 tambah 21 sin. Ya. Jadi perhatikan hanya di sin ini. Kalau sin ini sin 2 VT per 12 tambah 3. Berapapun ini nilainya, ini pasti mulai dari min 1 sampai 1. Sehingga fungsi ini nanti dia akan paling rendah itu min 21, paling tinggi 21. Sehingga amplitudonya 42 per 21 sama dengan 21. Ya. Tidak ada masalah dengan tambahan konstan yang ini. Yang jadi perhatian adalah yang menjadi perhatian adalah yang ini. Perhatiannya adalah pusat perhatian di sini. Ini dari min 1 sampai 1. Berarti di yang ini dari min 21 ke 21. Ditambah dengan berapapun di sini tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi di sini adalah amplitudonya adalah 21. Min 21 sampai 21. Oke. Nah, secara umum ya, kalau A positif, A kecil positif dan A besar positif, C tambah A sin AT tambah B dan C tambah A cos A mempunyai periode 2VA dengan amplitudo A. Amplitudonya A. Ya. Ini contoh nanti dibaca ya. Masih. Oke, kita lanjut ya. 4 fungsi trigonometri lainnya. Jadi kita tadi kita punya fungsi trigonometri, maksudnya hanya kita punya 2 saja sebenarnya, yaitu sin T dan cos T. Ya. Jadi berangkat dari lingkaran satuan. Lalu kemudian ada tangen T. Tangen T itu adalah sin T per cos T. Kotangen T adalah sepertangen, itu cos T per sin T. Sekan T sama dengan super cos T. Kosekan T adalah super sin T. Nah, perlihatkan bahwa tangen adalah fungsi ganjil ya. Ini fungsi tangennya akan seperti ini tuh. Jadi sin T per cos T. Perlihatkan bahwa fungsi ganjil nih. Jadi harus diperlihatkan bahwa tangen min T sama dengan min tangen T. Ya, kalau kita lihat tangen min T sama dengan
sin min T per cos min T sama dengan min sin T per cos T sama dengan min tangen T. Ya, sehingga ini merupakan fungsi ganjil. Ya, ini lihat ini lengkungan ini. Ya, kemudian yang ini itu akan apa namanya, dicerminkan dari titik asal menjadi ini ya. Titik-titik ini dicerminkan ke sini, di sini ya. Jadi dia menjadi fungsi ganjil tangen min T. Buktikan bahwa yang berikut ini adalah identitas. Ya, identitas itu maksudnya berapapun T-nya ini selalu berlaku. Mau berapapun T-nya. 1 tambah tangen 2 kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. 1 tambah kotangen kuadrat T sama dengan kosekan kuadrat T. Ya, mudah ini ya. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T, ini nanti disamakan penyebutnya menjadi cos kuadrat T tambah sini seper cos kuadrat T sama sekan kuadrat T. 1 tambah kotangen sama juga dengan itu. Oke. Nah, sekarang hubungan antara trigonometri dengan hubungannya terhadap trigonometri sudut. Nah, baru kita bicara sekarang trigonometri sudut. Ya. Nah, sekarang phi itu berapa derajat? Nanti kita bicara di situ. 2 phi itu berapa derajat? Phi per 4 itu berapa derajat? Nah, baru kita bicara. Nah, sudut biasanya diukur dengan dalam derajat atau dalam radian. Yang kita bicara tadi itu dalam radian. Satu radian didefinisikan sebagai sudut yang berkorespondensi dengan busur sepanjang satu satuan lingkaran. Lihat gambar 12. Ini. Lihat gambar 12 ya. Jadi ini kita bicara sekarang ukuran sudut sekarang ya. Baru kita bicara sudut. Tadi kita baru bicara tentang fungsi sin T, cos T, kotangens T, tangens T, sekan T, dan kotangens T. Sekarang baru kita bicara tentang sudut. Nah, sudut ini ya. Jadi sudut pertanyaannya adalah ini definisinya bahwa sudut satu radian itu adalah besarnya itu ya, besar sudut satu radian itu ya adalah sudut yang dibentuk oleh garis ini, garis yang di sumbu X ini dengan garis ini yang panjang busur ini satu satuan. Jadi ini satu satuan, ini satu satuan, ini satu satuan. Maka besar sudut ini sama dengan satu radian. Paham dulu itu ya? Ini baru kita bicara tentang ukuran sudut. Tadi kita tidak punya dimensi tadi. Ya, pokoknya tadi kita bicara T itu apa? Bila T itu adalah bilangan real. Sekarang kita bicara sudut. Paham ya? Jadi satu panjang busur satu satuan di sini itu berkorespondensi satu-satu dengan besar sudut ini satu radian. Ya. Jadi kalau ini panjang garis ini adalah phi per 2 ya. Ini phi per 2 dari 1,0 ke 0,1 itu phi per 2. Maka besar sudut ini adalah phi per 2 radian. Bisa dibedakan enggak? Bingung ya? Halo, masih ada orang di kelas? Bingung sekali, Pak. Masih, Pak. Masih bingung sekali. Kali Pak. Masih bingung sekali sebentar kalau begitu. Ya, jadi ini harus bisa membedakan
Masih bingung sekali, oke. Gimana cara supaya kalian tidak bingung? Oke ya, bentar. Ya oke, ini saya coba ini mau menjelaskan. Oke, tadi kita bicara itu tentang panjang busur. Jadi kalau ini kita punya P di sini tadi X, Y, panjang busurnya yang kita perhatikan tadi, kita tidak punya urusan dengan sudut, enggak. Paham ya? Paham dulu, ini kita panjang busurnya. Jadi kita dari sini panjang busur ini dari sini ke sini kembali itu adalah 2V. Ya. Bukan sudut, kita tidak bicara sudut, itu kita bicara panjang busur tadi yang tadi. Nah, dari sini ke sini itu karena ini seperempat bagian ini, maka ini adalah V per 2. Seperempat perjalanan dari sini ke sini kan 2V. Berarti dari sini ke sini 2V. Panjang busur ini. Ya. Panjang busur dari sini ke sini adalah V. Karena setengah perjalanan. Ya. Jadi tadi kita bicara panjang busur pada lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Lalu kita punya sin X. Sin X sama dengan sin T sama dengan Y, cos T sama dengan X. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang sudut ini nih, sudut. Ya. Jadi bicara tentang sudut sekarang, sudut yang ini. Sudut. Bukan bicara panjang busur. Nah, kalau kita bicara sudut, biasanya kita bicara tentang satuannya, satuan sudut. Nah, di sini kita mengenal ada dua satuan, yaitu ada derajat, ada radian. Sekarang kita kembali ke konsep besar sudut dalam radian. Satu radian itu, satu radian adalah besar sudut yang dibentuk oleh garis ini dan garis ini, di mana panjang busur ini adalah satu satuan. Paham? Ya? Paham, Pak. Kalau ini A, saya ganti A. Jadi sudut yang ini satu radian itu artinya satu radian adalah besar sudut yang dibentuk oleh garis, ruas garis OA dan ruas garis OO di sini ya, OP, di mana panjang busur AP sama dengan satu satuan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, Ya, itu. Pak. Itu konsepnya. Jelas, Itu dulu konsepnya ya. Jadi satu radian itu adalah besar sudut yang dibentuk oleh OA dan OP, di mana panjang busur AP itu satu satuan. Ya, itu ya. Itu dulu ya. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Panjang busur dari sini ke sini, jadi katakan ini B. Katakan ini sudut B. Panjang busur dari A ke B itu adalah berapa?
Pi per 2. Pi per 2. Maka besar sudut ini adalah Pi per 2 radian. Dan itu adalah sudut siku-siku. Jadi Pi per 2 radian adalah sudut siku-siku yang dibentuk oleh ruas garis OA dan ruas garis OB. Ya, Pi per 2 radian. Begitu. Ini Pi per 2. Ini Pi per 2. Dari sini adalah Pi per 2 radian. Dari sini ke sini, itu nanti jadi Pi radian. Ya, karena dari sini ke sini adalah Pi satuan. Dari sini ke sini, itu 3 Pi per 2 radian. Ya, dari sini ke sini, itu 2 Pi radian. Besar sudutnya. Ya. Jadi besar sudut itu ada satuannya. Sementara panjang busur itu tidak pakai satuan. Ya. Satuan saja mungkin sentimeter atau apa. Paham ya? Oke, kita kembali ke Nah, sekarang kalau kita mau konversi satu radian itu berapa derajat konversinya? Nah, kita mau karena ada derajat, ada radian. Mestinya kalau satu radian seperti ini, kalau begitu satu radian itu berapa derajat? Nah, oke ya. Nah, coba perhatikan. Kita punya sebentar ini mau apa ini? Nah, ya ini saja ya. Ini kita ambil saja ini. Saya potong, saya bawa ke sini. Saya potong, saya bawa ke sini. Oke. Ini ya. Oke. Sekarang kita mau tahu tuh satu radian itu berapa derajat? Satu radian ini berapa derajat? Nah, tadi kita punya di sini ya. Dari sini ke sini adalah Pi per 2 radian. Pi per 2 radian. Dari sini dari A ke B itu adalah panjang busurnya adalah Pi per 2. Sudut yang dibentuk oleh OA dan OB itu adalah Pi per 2 radian. Berapa derajat Pi per 2 radian? 90 derajat. 90 derajat. Pi per 2 radian 90. sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut siku-siku, Pak. Karena Pi sama dengan 180. Hah? Karena sudut siku-siku, Pak. Sudut siku-siku. Apa itu siku-siku? Oke. Nah, ini dalam konteks ini tuh kenapa ini 90 derajat? Ini siku-siku. Hah? Sudut siku-siku, Pak. Kenapa dia siku-siku? Karena saling Karena tegak lurus, Pak. sudutnya 90 derajat. Karena sudutnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena siku-siku. Karena
Karena dari dia Pak, V itu V itu 180, derajat 180 bagi 2 jadinya sama dengan 90 90. derajat. Dari hasil kita kedua. Ya. 90 itu diperoleh dari 180 derajat dibagi 2 atau yang rumus yang berlaku tadi itu apa? Kenapa V itu 180 derajat? Karena setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran itu V/2? Kenapa setengah lingkaran 180 derajat? Karena dalam satu lingkaran 360 derajat, Karena Pak. derajat di setengah lingkaran 180. Hah? Karena satu Nah, pertanyaannya kenapa sudut setengah lingkaran itu 180 derajat? 360 dibagi 2, Pak. Ya. Jadi acuannya bukan 180 tapi acuannya adalah 360. 360. Ya. Jadi ini kenapa ini 90 derajat? Karena Dibagi 4. 360 bagi 4. Ini kan seperempatnya. Seperempat ini. Ya, Pak. Dari sini ke sini, dari sini tambah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini kan sama. Ya. Kalau saya berangkat dari sini ke sini, ya, jarak dari sini ke sini kan sama dengan jarak dari sini ke sini, sama dengan jarak dari sini ke sini, sama dengan jarak dari sini ke sini. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 4 kali dari sini ke sini, atau dari sini ke sini 1/4 kali dari sini ke sini. Dari sini ke sini sudutnya berapa? 360 derajat. Berarti dari sini ke sini adalah 90 derajat. Maka V/2 radian itu adalah 90 derajat. Ya. Maka dari sini nanti ya, karena kita bicara 2V radian itu karena 2V radian sama dengan 360 derajat. Ya. Jadi kalau ini saya bagi 4, ya. Saya bagi 4 jadi V/2. Ini sama dengan bagi 4 berarti 90 derajat. Paham ya? Oke, ini 2V radian. 2V radian 360 derajat. Sekarang pertanyaannya 1 radian ini sama dengan berapa? 80 derajat. 1 radian sama dengan berapa derajat? 180 derajat. 180 derajat. 90 derajat. Hah? 1 radian 180 derajat. 180. 60, Pak. Ya? 60 derajat, Pak. 90. 360 90, Pak. 90 derajat. 60, Pak. 60. 90 derajat, Pak. Apa? 57 derajat. 57,296 derajat, Pak. Dari mana itu? Karena nilai pi itu kan Pak 3,14 seterusnya. Jadi nanti dibagi ke derajatnya itu untuk mendapatkan nilai 1 radian. Hah? Ini gimana? 45 derajat, Pak. 1 radian 45 derajat. Dari mana itu? 57,1 derajat, Pak. Dari mana itu? Dari 1 dikali 180 per V. Oh, kau baca di buku. Berarti tidak paham itu. Nah, maksud saya itu harus dipakai pemahaman itu, dipahami. Paham dulu. Dipaham dari mana itu 57 derajat itu. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Dari mana itu 57 derajat? Ya, Pak. Dari garis perpotongan.
Pi itu sama dengan 180 derajat, Pak. Nilai awalnya dari pi radian kan sama dengan 180 derajat. Oke. Nilainya pi itu 3,14. V radian sama dengan 180 derajat. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. 180 derajat 80 derajat per pi. Per pi. Per pi. 80 derajat per V. Ini kan aljabar biasa ini. Ya. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Ya. Berapa derajatnya ya pakai kalkulator saja itu. Ya. 57, sekian derajat. Mungkin itu karena pakai pendekatan. Ya. Nah, ini cara mencarinya itu. Ya. Kalau pakai ini mencarinya seperti itu. Ya. Nah, 1 derajat berapa radian? Oke, coba 1 derajat berapa radian? Bagaimana cara mendapatkan? 1 derajat berapa radian? Pi per 180. 1 derajat sama dengan berapa? Pi per 180 radian. 180 radian. Nah, sama dengan sekian. Oke, nanti cari pakai kalkulator. Pi per 180. Ya, ini kalau konversi dari derajat ke radian ini itu. Yang penting kalian juga dulu tahu apa itu konsep sudut. Nih, kalau kita bicara sudut ya. Jadi kita bicara fungsi. Oke. Selanjutnya cari jarak ditempuh sebuah sepeda. Ini nanti dibaca saja. Jari-jarinya. Oke, ini yang penting. Sin theta sama dengan sin T. Oke. Sekarang kita dapat membuat hubungan trigonometri sudut dan trigonometri lingkaran satuan. Ya, trigonometri lingkaran satuan dengan trigonometri sudut. Jika theta itu adalah sudut yang berukuran T radian, ya. Jika theta itu adalah sudut yang berukuran T radian, yakni theta adalah sudut yang memotong suatu busur panjang T dari lingkaran satuan. Sudut yang memotong suatu busur panjang T, ya maksudnya ini garis memotong ini. Suatu sudut yang dibentuk oleh ini dan garis yang memotong ini di titik X, Y. Ini panjangnya ini T radian. Panjangnya ini T satuan. Maka sin theta itu sama dengan sin T. Cos theta sama dengan cos T. Ya? Paham enggak? Oke. Oke, bentar. Ini harus hati-hati ini. Oke, saya perhatikan. Jadi hubungan antara trigonometri lingkaran satuan dan trigonometri sudut. Ya. Oke. Ini harus hati-hati. Sebentar.
Oke, coba perhatikan. Jadi misalkan saya sudah jelaskan sebenarnya tadi ya. Jadi kalau sudut ini adalah theta dan panjang ini adalah t, ya, panjang busur dari sini, panjang busur dari A ke P, katakan titik P di sini, di titik P ini P dengan koordinat X, Y, maka di sini berpadanan sin T sama dengan sin theta. T ini adalah kita punya ini panjang busur dari A ke P. Jadi T itu panjang busur dari A ke P sepanjang lingkaran dengan jari-jari R. Jari-jari R. Oke. Nah. Di sini sin theta adalah sin theta. Oke. Sebentar. Oke. Kalau kita pakai nanti lingkaran satuan di sini ada satu satuan, ya, sama saja nanti satu satuan. Maka tadi ini sin T sama dengan sin theta. Ini theta ini besar sudut. Ini besar sudut. Ya, ini besar sudut. Bisa dalam radian, bisa dalam derajat. T ini adalah apa? Panjang busur dari A ke P. Nah, untuk jari-jari dengan R juga kita punya argumentasi yang sama. Oke. Oke itu ya. Paham enggak? Aduh, jangan-jangan tidak paham. Belum paham? Belum. Belum, Pak. Belum paham. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi kita pakai apa? Pakai jari-jari satu-satuan ya. Oke, pakai apa? Kita pakai jari-jari satu-satuan. Atau ini saja. Nah, ini kita pakai jari-jari satu-satuan ya. Jadi sini adalah nanti ini tidak ada R-nya, tidak ada R-nya. Untuk memahami saja dulu sebentar. Nah, pakai jari satu di sini, satu. Oke. Kita ketahui bahwa atau inilah kita pakai ini saja. Di sini sajalah. Nah, di sini P-nya X, Y. Ini sudut. Ini sudut. Di sini X. Sini Y, di sini X. Jari-jari satu-satuan ya. Nah, sudutnya ini adalah katakan sudut alfa. Sudut alfa lah. Tetanya. Ini sudut alfa. Nah, kalau panjang ini adalah T, ya. Kalau panjang ini adalah T, maka nanti dapatnya mana? Sin T kan sama dengan apa tadi? Sama dengan Y ya. Betul.
Iya, Ya, Pak. oke, betul ya. Ya, Pak. Enggak, Pak. Ah, sekarang ini sin alfa. Sin alfa sama dengan Sin alfa sama dengan Y. sama dengan Y juga. Iya. Berarti sama dengan sin T. Paham? Ya, Pak. Pak. Paham ya? Pak. Cos T sama dengan X. X. Cos alfa sama dengan X juga. Berarti sama dengan cos T. Itu yang dimaksud. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai jari-jari R, saya ambil kembali tadi, pakai jari-jari R. Ini sekarang. Pakai jari-jarinya R. Mau cari hubungan antara trigonometri lingkaran satuan, pada lingkaran satuan dan trigonometri sudut. Ya, oke ya. Perhatikan yang seksama. Saya copy dulu ini. Ya, ini saya ambil saja daripada ini. Saya menggambar. Nah, ini jari-jarinya R satuan. Jadi ini panjangnya dari sini ke sini itu berapa? Oke, kita punya sini apa? Bentar. Oh, bentar. Ini ya. Dari sini katakan ini A. Ini berarti R,0. Ya, di sini X, Y. Ya. Di sini panjangnya T. Kita ingin ya katakanlah nggak usah pakai gambar yang inilah. Kita gambarnya itu adalah seperti tadi. Ini adalah nih gambarnya tadi nih. Gambarnya ini tadi nanti ya. Ini kita punya sudutnya, katakan sudut theta. Di sini adalah panjangnya berapa di sini?